Kalau kita menolong seseorang, janganlah sampai ada niat di hati kita pada suatu waktu nanti kita akan meminta pertolongannya. Jangan sampai ada niat itu pada diri kita. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Senang sekali saya Bustami Darja bisa berjumpa kembali dengan Sobat DB pada kesempatan ini setelah sekitar 3 bulan kita tidak bertemu di sini karena ada sesuatu hal yang terjadi pada channel kita ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita jumpa kembali dan saya mohon doa dari Sobat DB semuanya, semoga ke depan DB Channel tetap lancar menemui Sobat DB dimanapun berada. Sengaja saya pada awal pertemuan kita setelah 3 bulan kita tidak bertemu ini, saya bicara tentang hal yang walaupun kita bicara tentang dunia bisnis, tetapi tidak terlalu fokus ke sana, namun nanti kita akan bicara sampai ke sana pada akhirnya. Saya akan bicara tentang kalau kita menolong seseorang, kita jangan mengharapkan pembalasan darinya. Kenapa? Sobat DB, banyak sekali kita mendengar orang bicara kepada seseorang yang akan ditolongnya. Apakah nanti Anda akan menolong saya kalau saya memerlukan pertolonganmu? Atau ada juga malah yang berkata, untuk apa saya menolongnya? Belum tentu nanti dia akan menolong saya. Kita sering mendengar buah tutur seperti itu dari orang-orang yang akan menolong seseorang. Kalau kita menolong seseorang, janganlah sampai ada niat di hati kita pada suatu waktu nanti kita akan meminta pertolongannya. Jangan sampai ada niat itu pada diri kita ketika kita mau memberikan pertolongan kepada seseorang atau kepada siapapun dalam bentuk apapun. Kenapa demikian? Seseorang yang meminta pertolongan kepada kita misalnya atau kepada seseorang, sudah barang tentu yang meminta pertolongan itu orangnya berada di bawah orang yang dimintainya pertolongan. Atau boleh dikatakan yang menolong sudah barang tentu posisinya berada di atas yang ditolong. Seandainya seorang camat, dia akan minta pertolongan kepada bupati. Dan kurang dapat diterima akal kalau seorang bupati meminta pertolongan kepada camat. Paling-paling kalau bupati kepada camat minta dibantu. Tetapi kalau minta tolong, apalagi kalau memohon pertolongan, tidaklah mungkin seorang bupati akan memohon pertolongan seorang camat. Kalau minta bantuan, bisa jadi, bantu saya yuk, bawakan itu ke sini. Bisa. Tapi mohon pertolongan Pak Camat ya terhadap saya tentang hal ini. Saya sangat memerlukan pertolongan Pak Camat. Dan tidak akan saya lupakan jasa Pak Camat
menolong saya. Sangat tidak masuk akal kalau seorang bupati bicara demikian kepada camat. Demikian juga seorang pengusaha sukses memiliki beberapa perusahaan, katakanlah pabrik. Kurang bisa diterima akal kalau dia akan memohon pertolongan kepada seorang pedagang asongan. Kurang bisa diterima akal. Tapi minta bantu mungkin. Pak, bantu saya ya. Saya inginkan ini. Kami mohon pertolongan susah. Tetapi seorang pedagang kecil bisa diterima akal kalau pada suatu waktu dia mohon pertolongan kepada pengusaha sukses yang telah memiliki beberapa perusahaan atau beberapa pabrik. Jadi kan sudah dapat kita bayangkan yang memberikan pertolongan kepada minta tolong sangat besar kemungkinan posisinya berada di atas yang ditolong. Atau lebih tepatnya lagi, yang menolong bisa dikatakan orang yang bertangan di atas. Sedangkan yang memohon pertolongan, yang minta tolong, sangat bisa diterima akal sebagai tangan di bawah. Apa kaitannya dengan yang kita bicarakan di awal tadi? Seseorang yang minta pertolongan pada kita dengan sampai kita mengharapkan pertolongan dia. Kalau kita mengharapkan pertolongan seseorang yang kita tolong, berarti kita menginginkan suatu waktu nanti berada di bawah yang sekarang kita tolong. Kalau misalnya seorang pengusaha sukses yang punya beberapa perusahaan atau beberapa pabrik yang dimohonkan pertolongan oleh seorang pedagang kecil. Kalau pengusaha sukses ini mengharapkan balasan dari yang ditolongnya ini, tentu logikanya si pengusaha sukses ini menginginkan pada suatu waktu nanti dia berada di bawah kehidupan si pedagang kecil ini. Karena itu, janganlah kita mengharapkan balasan dari seseorang yang kita tolong. Jangan. Kalau perlu, kita tidak ada urusan lagi dengan orang yang pernah kita tolong. Kecuali kalau dia meminta pertolongan lagi kepada kita. Dan kalau bisa kita niatkan di hati kita, kita bisa, kita mampu memberikan pertolongan kepada sebanyak-banyaknya orang. Semakin banyak orang yang kita tolong, berarti kita semakin berada di atas dia. Kalau demikian, kepada siapa kita harusnya minta pembalasan? Atau mohon pembalasan? Kalau demikian harusnya kita mohon pembalasan dari Yang Maha Kuasa. Kalau kita beragama Islam, kita mohon pembalasan atas pertolongan yang telah kita berikan kepada sebanyak-banyaknya orang itu. Hanya cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Cukup Allah saja yang kita harapkan membalas kebaikan kita kepada sebanyak-banyaknya orang itu. Kenapa cukup hanya Allah saja yang kita harapkan memberikan balasan kepada kita? Sebab Allah itu maha atas segala-galanya dari apa yang ada di langit dan di bumi. Allah itu maha kaya. Tidak ada ciptaan Allah, manusia, jin, setan, langit, bumi, gunung, lautan yang melebihi kekayaannya dibandingkan kekayaan Allah. Lebih baik kita kepada Allah mohon pembalasan dibandingkan kepada orang-orang yang pernah kita tolong. Demikian juga Allah itu maha kuasa. Dia maha berkuasa. Kalau kita misalnya
misalnya seorang bupati, pernah kita menolong seorang camat. Jangan sampai kita berharap suatu waktu nanti camat yang memberikan pertolongan kepada kita. Maksudnya camat yang kita tolong itu. Tetapi sebaiknya Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya dengan memberikan pertolongan kepada kita. Bagaimana kalau seseorang yang pernah kita tolong lantas dia balas dengan keburukan? Terserah dia saja. Tidak perlu kita kesal kalau ada orang yang pernah kita tolong tetapi balasannya oleh dia keburukan kepada kita, kebalikan dari apa yang kita tolong. Tidak masalah. Yang penting bagi kita Allah Subhanahu wa taala jangan sampai memberikan pembalasan yang kebalikan dari apa yang kita berikan pertolongan kepada hambanya itu. Apa kuncinya agar bisa kita berbuat demikian? Kuncinya keikhlasan. Ikhlaskan hati kita menolong seseorang. Jadikan keberhasilan kita menolong orang itu kepuasan batin bagi kita. Senang hati kita kalau kita berhasil menolong seseorang. Puas batin kita kalau kita bisa menolong orang. Kita tidak akan mengharapkan balasan dari orang itu. Cobalah praktekkan. Jadi andai kata Anda seorang pebisnis, mungkin memiliki sebuah toko. Katakanlah toko kelontong. Ada seseorang yang mohon pertolongan Anda. Misalnya, tolonglah saya minyak goreng 1 liter. Saya tidak punya uang untuk bayarnya. Kalau Anda memberikan minyak goreng 1 liter itu kepadanya, jangan Anda berpikir suatu waktu nanti dia akan membalas pula dengan 1 liter minyak goreng kepada Anda. Tetapi Anda jadikan itu kepuasan batin Anda karena Anda telah berhasil menolong orang tersebut. Jangan ada niat Anda suatu waktu nanti dia akan menolong Anda pula dengan 1 liter minyak goreng. Kalau sempat Anda berpikir berharap agar dia menolong Anda suatu waktu nanti dengan minyak goreng 1 liter. Ada kemungkinan dia punya toko seperti Anda dan Anda minta pertolongan kepadanya 1 liter minyak goreng karena Anda tidak punya uang untuk pembelinya. Bayangkan kalau itu yang terjadi. Jadi dengan demikian sebaiknya mohon pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah berupa pahala atau berupa yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sobat Dede, semoga pertemuan kita kali ini setelah sekitar 3 bulan kita tidak bertemu ada manfaatnya dan bisa membangkitkan semangat kita kembali untuk bertemu dalam waktu-waktu selanjutnya membicarakan dunia bisnis. BB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar seluruh pemirsa BB Channel menjadi pengusaha sukses kaya raya. Salam sukses dari BB Channel, salam sukses dari saya, Bustami Narda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.